Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan kembali masuk di dalam hadirat Tuhan untuk menyembah dan memuji Dia. Mari kita tinggikan namanya, mari kita puji Dia, karena Dia Allah kita yang sungguh luar biasa. Dia rela datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Mari kita ungkapkan segala rasa syukur kita kepada Dia. Kita angkat suara dengan sepenuh hati, kita nyatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. Dengan sepenuh hati kita, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, the sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul. My soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. You're rich in love, You're rich in love, and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness will keep on me singing. 10,000 reasons my heart will come. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. And my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. Lebih dalam lagi, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy
worship you, Lord. I'll worship your holy name. I worship your holy name. I'll worship your holy name. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau menaikkan suara kami bagi Engkau menjadi pujian dan penyembahan bagi nama-Mu. Biarlah semua yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu sebagai persembahan dari hidup kami Tuhan, karena Engkau sudah begitu baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan akhirnya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita masuk hadirat-Nya dengan penuh ucapan syukur kita. Dengan hati bersyukur masuk ke hadirat-Mu Tuhan, oleh karena Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Mari angkat suara kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan, oleh karena Dia Allah kita yang sungguh luar biasa. Nyatakan semuanya melalui pujian kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat tanganku bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan bersama-sama, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan segenap hati kita akan pujikan pujian ini sekali lagi. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Kita akan terus bersukacita di hadapan Tuhan. Kita nyatakan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan, oleh karena Dia kekuatan dan mazmur kita. Dia gunung batu dan keselamatan kita. Kita angkat pujian kita bersama-sama, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku.
hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan dengan iman kita, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan bersama-sama, ku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri kemuliaan untuk Tuhan Allah kita. Tiba saatnya kita akan bersama-sama menyerahkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan serahkan segala pergumulan kita, baik untuk diri kita sendiri, untuk saudara-saudara kita, untuk gereja kita, dan juga untuk bangsa dan negara kita. Kita tahu bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik bagi setiap kita. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir dan takut. Mari kita serahkan kepada Tuhan dan kita nantikan waktu Tuhan yang terindah di dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan yang terbaik bagi kita. Kita angkat suara kita bersama-sama memujikan pujian ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku Tuhan, semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Kita akan bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita serahkan semuanya dengan satu pujian, kehendak Tuhan laksanakan. Mari kita akan melaksanakan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan laksanakan. Ku tanah liat, kau penjunan. Bentuklah aku sesukamu. Aku menunggu di kakimu. Kehendak Tuhan laksanakan. Tilik hatiku dan sucikan. Di hadirat-Mu ku berserah. Yesus Tuhanku, oh terimalah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita serahkan hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kita kepada Tuhan untuk melaksanakan setiap kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Karena kehendaknya adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan laksanakan. Kehendak Tuhan laksanakan. Tolonglah aku yang terbeban. Sembuhkan Tuhan hati resah. Yesus penghibur Maha Kuasa. Kehendak Tuhan laksanakan. Jiwa ragaku kendalikan. Isilah aku oleh Roh-Mu. Hiduplah Yesus di hatiku. Hiduplah Yesus di hatiku. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat kesempatan pagi yang indah ini. Kita boleh kembali bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sungguh bangga punya Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang senantiasa bersama dengan kita. Dan pagi ini, mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan Saudara. 1 Tawarikh 29 ayat 11 dan 12. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada kesempatan pagi ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami beribadah bersama-sama. Dan saat pagi ini, kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Biar Engkau berbicara kepada kami, memberikan pengertian kepada kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini firman Tuhan saya beri judul bagian Allah
dan bagian kita. Tentunya hal ini kita tahu ketika semua di luar kontrol kita. Biarkan Allah yang bekerja. Kalau itu masih menjadi satu bagian yang harus kita lakukan, kita lakukan. Sebab Allah yang akan menyertai setiap kehidupan kita bersama. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita tahu bahwa di dalam Alkitab mungkin kita berkata, di mana ya bagiannya yang berbicara tentang uang? Ternyata Saudara, mungkin kita akan terkejut saat menyadari seberapa banyak Alkitab berbicara tentang keuangan. Saya sudah berulang kali berkata, ada lebih dari 2.350 ayat tentang bagaimana cara menangani uang dan harta benda. Tuhan kita menyampaikan masalah uang ini secara konsisten. Kenapa sih? Kok Allah juga berbicara tentang uang? Banyak manusia katakan, enggak lah, rasanya enggak rohani. Tapi saya katakan bahwa uang diperlukan juga di dalam pelayanan. Bahkan Allah secara konsisten, dia berbicara tentang uang. Kenapa? 3 alasan tadi saya katakan bagaimana. Yang pertama, bagaimana cara kita menangani uang akan mempengaruhi persekutuan kita dengan Tuhan. Lukas 16 ayat 11. Pasti apa yang kita lakukan, ya, pasti akan berpengaruh. Ya, ketika kita mengutamakan uang, tentunya persekutuan dengan Tuhan akan berkurang. Atau sebaliknya. Ya, itu harus seimbang. Kita percaya bahwa Allah akan memberkati kehidupan kita bersama. Yang kedua, Saudara, kita lihat di sini harta benda bersaing dengan Tuhan untuk menduduki tempat pertama dalam hidup kita. Matius 6 ayat 24. Uang adalah saingan utama Kristus dalam hal siapakah yang akan menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Mustahil bagi kita untuk melayani uang. Bahkan walaupun itu dalam jumlah kecil. Dan masih tetap melayani Tuhan. Mungkin nggak? Rasanya nggak mungkin ya. Ya, jadi kita terus mengutamakan uang. Bersaing dengan Kristus. Yang ketiga, sebagian besar kehidupan berkisar tentang penggunaan uang. Dalam setiap kehidupan, keluarga, pelayanan, pekerjaan jelas. Ya, Tuhan begitu banyak berbicara tentang uang. Karena dia tahu bahwa sebagian besar kehidupan kita berkisar tentang penggunaan uang. Sepanjang minggu kita memikirkan bagaimana menghasilkan uang. Bagaimana kita bisa menggunakan uang itu dengan baik. Sehingga terus kita bisa hidup berkecukupan. Cukup gitu ya saudara. Kita seringkali memikirkan ini. Tapi kita tidak sadar bagaimana Alkitab berbicara tentang keuangan ini. Oleh sebab itu, hari ini kita akan melihat bagaimana kita melihat bagian Allah dan kita melihat bagian kita. Seperti apa? Kita bicara pertama adalah bagian Allah. Bagaimana dengan kepemilikan? Tuhan memiliki semua harta milik kita. Tuhan memiliki semua harta milik kita. Ulangan 10 ayat 14. Silakan nanti Bapak Ibu sudah bisa lihat di rumah. Bahkan segala isi dunia ini serta yang ada di dalamnya itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Mazmur 50 ayat 10 sampai 12. Tuhan menciptakan segala sesuatu dan Ia tidak pernah mentransfer kepemilikan akan ciptaannya kepada umatnya. Ini loh milikmu. Tidak. Dalam Kolose 1 ayat 17, firman Tuhan mengatakan kepada kita, segala sesuatu ada di dalam Dia. Pada saat ini juga Tuhan menggenggam segala sesuatu dengan kuasanya. Pada saat kita mengakui kepemilikan Allah adalah hal yang sangat penting dalam mengizinkan Yesus Kristus untuk menjadi Tuhan atas
uang, dan harta milik kita. Jadi, Allah yang mempunyai semuanya. Jika kita mengaku kepemilikan Allah, setiap keputusan pengeluaran menjadi satu keputusan rohani. Itu mah urusan uang, itu urusan duniawi. Tidak. Semuanya urusan rohani. Tidak ada lagi kita bertanya, Tuhan, apa yang kau inginkan apa yang kau ingin aku lakukan dengan uangku? Tetapi sekarang pertanyaan itu menjadi, Tuhan, apa yang kau ingin lakukan dengan uangmu? Uang Tuhan. Kalau kita memiliki sikap seperti ini dan menangani uangnya sesuai dengan kehendaknya, maka keputusan-keputusan pengeluaran dan tabungan menjadi sama rohaninya dengan keputusan-keputusan untuk memberi. Selain kita menabung, kita juga memberi. Kepemilikan Tuhan juga mempengaruhi kita. Bagaimana kita mempedulikan harta milik kita? Misalnya, karena Tuhan karena Tuhan ada pemilik ya, tempat di mana kita berada, kita ingin menyenangkan Dia dengan tentunya memelihara rumahnya. Memelihara rumah siapa? Rumah Allah. Ya mungkin gereja. Atau rumah siapa? Rumah kita yang kita tinggali. Karena itu adalah milik Allah. Untuk lebih terawat dan bersih, dan tentunya dalam kondisi yang lebih baik. Kita terkadang tidak peduli. Gereja sudah mulai rusak, ada bocor di sana dan di sini. Gimana saudara? Apakah kita rela rumah Tuhan menjadi seperti itu? Mari kita pikirkan ke depan. Mari kita untuk melakukan. Karena semua kepunyaan Allah, bukan kepunyaan kita. Rumah kita juga mungkin lupa. Nggak apa-apalah. Tapi sudah dibiarkan bocor, akhirnya menjadi rusak. Semakin lama semakin rusak. Mari kita pikirkan. Kalau kita menganggap segala kepunyaan yang ada di dalam dunia adalah milik Allah, maka kita pasti tidak akan pernah membiarkan itu. Kita tidak ingin mempermalukan Allah, tetapi kita mau memeliharanya dengan baik. Jadi saudara, kita harus menyadari kepemilikan Allah. Dengan menyadari kepemilikan Allah dapat menjadi sesuatu yang sulit. Secara intelektual, mudah untuk percaya bahwa Allah memiliki segala sesuatu yang kita miliki. Tetapi kita masih menjalani hidup seolah-olah itu bukanlah suatu yang benar. Ini milikku kok. Nah saudara, untuk kita menyadari hal ini, saya bisa melihat kembali dari pembacaan Alkitab yang kita baca tadi, 1 Tawarikh 29 ayat 11 sampai 12. Itu satu penekanan, kejayaan, kehormatan, semuanya adalah milik Allah. Menyadari akan kepemilikan Allah akan mengajarkan kita dengan rasa puas. Bila kita memiliki harta benda tertentu, maka keadaan di sekeliling harta akan mempengaruhi sikap kita. Bila situasinya menyenangkan, kita akan bergembira. Namun bila sulit, kita akan merasa tidak puas. Betul ya saudara? Gimana saudara? Ada sebuah kesaksian. Ya, seorang, ya katakanlah namanya James. Dia baru membeli sebuah mobil baru. Ketika dia gunakan, gimana saudara? Ternyata ditabrak orang. Padahal masih baru. Tapi dia berusaha. Karena ini adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Dia berdoa, Tuhan, ada maksud apa dengan kejadian itu? Akhirnya dia tidak kecewa. Sekalipun mungkin secara kemanusiaan, mobilnya masih baru. Sekarang penyok. Mungkin gondok gitu ya. Tapi ketika bilang ini adalah milik Tuhan, ada rencana apa dengan hal semua ini? Maka kita bisa mengucap syukur dan kita bisa melihat bagaimana rencana Allah di dalam kehidupan kita. Nah, yang selanjutnya bagaimana dengan kontrol? Ya, kontrol Allah.
Selain menjadi pencipta dan pemilik, Allah pada akhirnya memegang kendali atas setiap kejadian yang terjadi di muka bumi ini. Ya. Jadi dia adalah kendali dari semua ini. Tuhan memegang kendali bahkan dalam masa-masa sulit sekalipun. Yesaya 45 ayat 6-7. Saya bisa buka di rumah. Nah, saudara, penting bagi kita untuk menyadari bahwa Bapa kita di sorga bisa menggunakan situasi-situasi yang nampaknya menghancurkan, namun akhirnya menjadi kebaikan dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Kenapa? Ingat Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Luar biasa, bukan? Kita mengasihi Dia nggak? Mengasihi Allah nggak? Kalau kita mengasihi Allah, tentunya Allah akan menjadikan segala sesuatu indah dalam kehidupan kita. 3 alasan mengapa Tuhan mengizinkan situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Yang pertama, Ia menyelesaikan maksud hatinya. Saya bisa lihat dari perjalanan hidup Yusuf, bagaimana dia sudah Tuhan rencanakan untuk menyelamatkan bangsanya, sekalipun harus melewati setiap peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Harus masuk ke dalam sumur, harus dijual, harus menjadi budak, harus dipenjara, dan akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Sungguh luar biasa, bukan? Itulah rencana Allah. Mungkin kita pun ada di masa-masa yang seperti itu. Kita tidak tahu, tapi percayalah Allah punya rencana yang luar biasa. Yang kedua, Dia ingin membangun karakter kita. Roma 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Yang ketiga, Ia mendisiplin anak-anaknya. Ibrani 12 ayat 6 dan ayat 10 sampai 11. Nah, kita dapat merasa damai. Oleh karena apa? Kalau kita menyadari bahwa Allah Bapa kita di surga yang penuh kasih memegang kendali atas setiap situasi yang kita hadapi. Dan Ia bermaksud menggunakannya untuk maksud yang baik bagi setiap orang percaya. Jadi, percayalah, kehidupan kita ada di bawah kendali Allah. Yang ketiga, saudara, kita bisa melihat Allah yang menyediakan. Dia Allah yang menyediakan. Tuhan berjanji untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita. Percaya dalam Matius 6 ayat 33. Katakan apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sungguh luar biasa, bukan? Janji Tuhan. Allah itu dapat diprediksi namun juga tidak dapat diprediksi. Ia sepenuhnya dapat diprediksi dalam hal kesetiaannya menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita. Ingat, kebutuhan-kebutuhan kita, bukan keinginan-keinginan. Yang tidak dapat diprediksi adalah bagaimana Tuhan akan menyediakan. Ia dapat menggunakan berbagai macam cara, bahkan seringkali dengan cara-cara yang mengejutkan. Demikianlah Allah telah memberikan jaminan kepada kita saat kita melekat kepada janji-janjinya tentang penyediaan. Kita dapat beristirahat dan kita akan merasa puas. Karena Dia Allah yang menyediakan bagi kita. Tapi bukan berarti kita, Allah kan menyediakan, aku nggak usah kerja, aku berleha-leha. Bukan itu. Tetap ada bagian kita yang harus kita lakukan untuk kita boleh mengerjakan sehingga Allah memberkati apa yang kita lakukan. Yang perlu kita ingat bagaimana kebutuhan melawan keinginan. Ya, manakah yang biasanya kita panjatkan di dalam doa? Tentunya saudara, seringkali banyak keinginan, bukan? Namun ingat, Allah akan memenuhi segala keperluanmu dan bukan keinginan. Sebab itu mari kita akan mulai mengenal Allah kita. Allah yang saat ini diwahyukan dalam firman Tuhan. Berbeda jauh dengan apa yang dibayangkan oleh orang. Kecenderungan kita adalah untuk mengecilkan Allah dan membuatnya cocok sesuai dengan kemampuan-kemampuan serta keterbatasan-keterbatasan manusia. Kita tidak memahami kebesaran Allah, sehingga kita membatasi
Bahkan maaf, seringkali kita menjadikan Allah sebagai pembantu kita. Tuhan sertai saya jadi satpam. Tuhan pimpin saya. Wah, seolah-olah Tuhan yang mimpin gitu ya. Tuhan, saya mau tidur. Tuhan berkati. Minta diberkati. Semuanya kita kadang-kadang hanya menjadikan Allah sebagai pembantu kita. Namun kita harus menyadari Ia adalah Tuhan atas alam semesta ini. Yesaya 40 ayat 26. Ia adalah Tuhan atas bangsa-bangsa. Yesaya 40 ayat 15 dan juga ayat 17. Ia adalah Tuhan setiap pribadi. Mazmur 139 ayat 3 sampai ayat 4 dan juga ayat yang ke-16. Nah, sebab itu saudara, pagi ini kita harus bisa mengenal Allah kita. Dia Allah yang perkasa. Dia Allah yang luar biasa. Jadi, Tuhan tidak mendesain orang untuk menanggung tanggung jawab yang hanya dapat dia tanggung. Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28-30, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Allah telah memikul beban kepemilikan. Dia yang mengontrol segalanya atau semua di bawah kendali Allah. Dan penyediaannya. Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita. Untuk alasan ini, kuknya ringan dan kita dapat beristirahat dan menikmati damai sejahtera Allah. Bagi kebanyakan kita, masalahnya adalah kita tidak selalu menyadari bagian Allah. Semuanya menjadi bagian aku. Semuanya aku harus seperti ini. Aku semua, rasanya kekuatan kita yang kita gunakan. Nah, saudara, seringkali budaya juga turut menyebabkan masalah ini. Allah dianggap tidak memainkan bagian apapun di dalam masalah-masalah keuangan. Dan kita dipengaruhi oleh pandangan itu sampai titik tertentu. Alasan lain untuk kesulitan ini adalah karena Allah telah memilih untuk tidak kasat mata. Segala sesuatu yang tidak terlihat cenderung untuk menjadi tidak ada di dalam pikiran kita. Kita keluar dari kebiasaan untuk menyadari kepemilikan, kontrol, dan penyediaan Allah. Namun, setelah kita tahu bagian Allah hari ini, sejumlah orang berpikir bahwa sebagian kecil tanggung jawab masih menjadi milik kita. Tetap lakukan bagian kita, karena Dia akan melakukan bagiannya. Allah akan melakukan bagian Allah. Akan tetapi, Tuhan telah memberikan tanggung jawab yang sangat besar kepada kita. Ya, untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Tetap lakukan bagian kita. Dan Allah akan melakukan bagian Allah. Memberkati apa yang kita lakukan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah Engkau terus berbicara kepada kami. Sebab kami percaya bagian Allah adalah untuk tetap melakukan bagian kami sebagai manusia. Biarlah Tuhan terus memberkati apa yang kami lakukan. Dan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan.
Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Mari kita akan persembahkan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan menutup ibadah pada pagi ini. Mari kita akan memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan di hadapan Tuhan buat kesempatan pagi ini. Kami percaya Engkau Allah yang terus bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Dan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah beribadah pagi ini. Biarlah setiap pujian, penyembahan, dan pengagungan boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya apapun yang kami lakukan sepanjang minggu ini, biarlah berkat-berkat Tuhan melingkupi kehidupan kami.
pimpinan, penyertaan Tuhan dan perlindungan-Mu juga menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera pada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.